putri, anak cucu panjenengan semuanya makin baik, solih solihah. Amin. Tema kita hari ini adalah yaitu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau bicara Ramadan sudah sering kita dengar, tapi saya tetap ingin mengingatkan. Jadi kalau Al-Baqarah 183 sampai 186 itu menjelaskan target kita menjalankan shaum Ramadan ada 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target yang pertama menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Yang ketiga la'allahum yarsyudun, jadi orang yang selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tugas yang hendaknya kita lakukan. Apa itu? Semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa yang ada di dalam Al-Quran ada pada diri kita, itu berarti sebagai pertanda kita dekat dengan surga dan Allah mencintai meridhai kita. Amin. Coba aku nak tanya Bapak Ibu jamaah sekalian, kan sudah lama nih jadi orang yang beriman. Ada berapa ciri-ciri orang yang bertakwa? Ini bagi siapa yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri tapi. Nah ini tugas sendiri. Sekali lagi kata kuncinya, semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi ada pada diri kita miliki, insya Allah semakin dekat kita dengan surganya Allah, dan itu pertanda dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, jadi banyak sekali amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Nabi pernah menyatakan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Al-Bukhari. Rasul mengatakan ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Al-Bukhari. Amal ibadah yang paling disukai oleh Allah, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan dengan istiqomah meskipun sedikit meningkatnya. Jadi memahaminya bukan biar sedikit yang penting istiqomah. Enggak naik-naik kalau gitu. Tahun 2010 sholat duha 2 rakaat. Sekarang 2025 14.46 masih 2 rakaat saja, itu enggak meningkat. Kan istiqomah Ustaz, bukan begitu maknanya. Istiqomah meskipun meningkatnya sedikit, tapi istiqomahnya tetap. Itu yang dikatakan, memahaminya mestinya begitu. Apa di antara amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah? Yang pertama, Rasulullah menyatakan siapapun yang menginginkan surganya Allah, maka wajib ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Wajib betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ini adalah kunci siapapun yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba sebelum saya lanjutkan, aku nak tanya dengan 3 pertanyaan ekstrim. Mohon dijawab dengan jujur. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau panjenengan ditanya kira-kira amal kebaikan ibadahnya sudah baik, benar dan sempurna atau belum? Sudah baik, benar dan sempurna atau belum amalannya? Masya Allah, ini pengakuan yang baik. Orang yang baik itu yang orang yang mau mengakui kekurangan, kesalahan, kemudian yang penting dia mau merubah diri. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Kayaknya perlu diulangi nih. Kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Masya Allah, ini kejujuran yang luar biasa. Hari ini banyak orang yang gak jujur. Tidak sedikit yang menjadi pemimpin pejabat malah menyengsarakan umat, nggak jujur, nggak amanah. Lupa kalau di akhirat nanti ada pertanggungjawab berat, akan mendapatkan azab kubur, akan mendapatkan laknat Allah, mendapatkan azab neraka. Kalau nggak adil, nggak jujur, nggak amanah, apalagi yaitu menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat. Mudah-mudahan mereka yang punya niat baik betul-betul dijaga oleh Allah, bisa adil, jujur dan amanah. Pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian. Bapak Ibu jamaah sekalian, jika ditanya Anda ini betul-betul pingin masuk surga, Anda ini betul-betul pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga?
Bapak Ibu pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, Masya Allah. Amal kebaikan ibadahnya belum baik sempurna. Kesalahan dan dosanya masih banyak. Pingin banget masuk surga. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Karena memang kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Siapapun yang ingin dicintai Allah dan mencintai Allah, buktinya betul-betul seperti kata Nabi tadi, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Kemudian yang kedua, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu as-shalatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada nggak di sini jamaah ini yang sholat duhurnya jam 1? Nggak ada. Saat kalau jam 1, jam 2 mungkin malah ada. Astagfirullahaladzim. Tapi itu dulu mungkin ya. Dulu waktu belum belajar Islam, belum ngerti. Baik jamaah sekalian, saya umpamakan kalau jamaah sekalian ini diberi uang setebal ini, anggap saja ini tebal sini, dan semuanya merah. Kira-kira dihitung nggak? Dihitung. Ketika panjenengan hitung teng sampai setengah atau lebih sedikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira tetap ngitung atau berhenti? Manusiawi sekali. Pertanyaan yang lain, pertanyaannya berubah sekarang. Ketika panjenengan lagi ngitung teng, perutnya mules pingin ke toilet, kira-kira terus dihitung atau ditinggal? Ya cukup ya. Jadi kalau panggilan Allah ntar aja begitu. Itu namanya orang yang mengabaikan sholat. Makanya sahabat Nabi ketika turun surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun a'dha'us shalah wa tabu'us syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Ada yang mengatakan sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, mengomentari tentang ayat ini, surat Maryam ayat 59 tadi apa? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16, singkatnya, setelah turun ayat yang mulia ini, sahabat Nabi radhiyallahu anhu membiasakan diri mengambil air wudhu sebelum azan berkumandang. Jadi jangan sampai kita ngakunya muslimah, dengar azan malah kaget ya. Itu ada loh itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, dah azan. Astaghfirullahaladzim. Kemudian amalan yang ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain. Ingat, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-23 24, Allah perintahkan, wajibkan kepada manusia beribadah kepadanya, mengisahkan, mentauhidkannya, tidak syirik. Kemudian Allah perintahkan agar berbakti kepada orang tua. Ingat hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Ingat, salah satu kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan ini, pastikan kita berbakti kepada orang tua. Karena dalam satu riwayat dijelaskan, barang siapa yang dia dipertemukan oleh Allah, barang siapa yang Allah pertemukan orang ini, anak ini dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, tapi tidak menjadikan sebab dia masuk ke surga, sungguh celakalah anak seperti ini. Anak-anak ini adalah durhaka kepada orang tuanya. Mengatakan ciscas saja nggak boleh, apalagi sampai menyakiti. Saya memaknai birrul walidain, berbakti pada orang tua itu bukan hanya sekedar berbaik, tapi membahagiakan orang tua. Kemudian yang keempat, amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah saum, yaitu yang kita lakukan saat ini. Saum ini jelas sekali hadisnya istimewa sekali.
kullu amal ibni Adam. Semua amalan anak Adam itu untuk mereka illa saum, illa siam, kecuali saum. Saum itu untukku kata Allah. Wa ana azibi, dan aku sendirilah yang memberikan pahala kebaikannya. Makanya di bulan Ramadan ini semua amal kebaikan ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kemarin sebelum Ramadan kita baca ayat Alif Lam Mim. Nabi katakan Alif Lam Mim tidak satu huruf, tapi 3 huruf yang masing-masing huruf, satu huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Itu di luar Ramadan. Kalau di Ramadan ini satu huruf mendapatkan 100 pahala kebaikan, bahkan sampai 1000 pahala kebaikan. Maka siapa saja di antara kita yang di bulan Ramadan ini kok nggak mampu menghatamkan Al-Quran walaupun sekali, meskipun sekali. Siapapun di antara kita yang di bulan Ramadan ini kok nggak mampu menghatamkan Al-Quran walaupun hanya sekali, yakin di luar Ramadan dia lebih kesusahan, lebih kesulitan dia bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau orang Jawa bilang apa? Bakal kepontel-pontel, nggak akan bisa. Dan bahkan jangan-jangan seumur hidupnya